Selamat pagi, Shalom. Selamat ketemu kembali dalam acara Sarapan Pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mau menyampaikan sarapan pagi mengenai ketopong. Apa itu ketopong? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketopong adalah topi yang tinggi, yang keras, yang kaku, yang dipakai untuk perhiasan di kepala. Namun dalam zaman dahulu, ketopong lebih diartikan kepada topi baja yang diperuntukkan untuk tentara, untuk perlengkapan berperang, yaitu untuk melindungi kepala dari serangan musuh. Namun pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu belajar tentang ketopong keselamatan. Sebelum kita berlanjut, kita baca dulu dalam Efesus pasal 6 ayat 13 dan 17. Firman Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 13-17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketopong keselamatan, saya garis bawahi keselamatan. Jadi keselamatan adalah pemberian Tuhan, sebab semua orang telah berbuat dosa, jadi perlu diselamatkan. Jadi ketopong keselamatan adalah perlindungan secara rohani, perlindungan diri kita, terutama pikiran-pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita terhadap hal-hal yang jahat yang dikerjakan oleh si iblis. Ada tertulis dalam Yohanes pasal 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka beroleh keselamatan itu. Dan mereka beroleh gelar anak-anak Allah yang maha tinggi, yang mereka juga berarti memakai ketopong keselamatan itu. Ini adalah pemberian dari Tuhan Yesus yang berarti kita sudah merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketopong keselamatan melindungi kepala kita berarti juga melindungi pikiran kita. Sebab di pikiran inilah seringkali terjadi serangan-serangan si jahat, yaitu iblis. Perbuatan-perbuatan jahat, berdosa yang kita alami setiap hari, kalau kita teliti, kita perhatikan, maka hal itu bermula dari pikiran kita. Pikiran kita yang membayangkan atau mengimajinasikan atau memimpikan atau merancangkan hal-hal yang jahat, maka di dalam pikiran kita akan terjadi suatu peperangan, yaitu itu antara yang jahat atau mengikuti kehendak firman Tuhan. Tetapi kalau seperti yang dikatakan firman tadi, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau kita mengisi perbenaran hati kita, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita dengan kebenaran firman Allah, maka kita akan dipersenjatai oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri, pedang roh itu sendiri. Sehingga di pikiran kita, apalagi dari peperangan rohani, maka kita akan menggunakan perlengkapan senjata Allah ini untuk mengalahkan si iblis yang mengganggu pikiran kita, sehingga kita beroleh kemenangan. Seperti contoh misalnya, ketika Tuhan Yesus 40 hari berpuasa, mereka digoda oleh iblis, dan iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah yang maha tinggi, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup tidak oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan Yesus mengalahkan serangan iblis ini dengan menggunakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya, yang berarti kita sudah beroleh keselamatan itu, yang berarti kita beroleh proteksi dari darah Kristus untuk keselamatan itu. Tetapi kita masih memiliki kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu seringkali digunakan untuk iblis untuk menggoda, mengganggu pikiran kita.
Seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan iblis dengan kehendak firman Tuhan, demikian juga seharusnya kita mengerjakan seperti itu. Kalau sering kita mengalami dalam permasalahan kita sehari-hari, kita disakiti orang, dianiaya, dibully atau ditipu orang, seringkali iblis mempengaruhi kita supaya kita membalasnya, supaya kita membalas kejahatan dengan kejahatan sehingga seimbang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pakailah senjata, perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, ampunilah musuhmu, maka upahmu akan sangat besar di sorga. Dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami aniaya, mengalami persekusi, mengalami bully, ditipu, maka menurut firman Tuhan, kita janganlah membalas dengan kejahatan, tetapi kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu mengampuni mereka, mengampuni musuh kita. Sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, pribadi-pribadi yang menjadi contoh, yang menjadi terang, menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga banyak orang pun diberkati oleh perbuatan-perbuatan kita. Sekian renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.